Perkenalkan, nama saya Dewa Putri Kusuma. NPM saya 21711078. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar jurnalistik. Jurnalistik di Indonesia terbit pada tahun 1615 dan yang memimpin oleh Gubernur Jenderal VOC dan Peter Zoom. Medan Priaya adalah surat kabar pertama yang dimiliki oleh masyarakat pribumi. Hard news atau berita kertas ditulis dengan mengacu pada piramida terbalik. Dalam penulisan beritanya, hard news berpedoman pada 5W+1H, yakni what, why, who, when, where, how. Selain itu, penulisan hard news juga harus tepat, ringkas, jelas, padat, dan sederhana. Adapun 4 ciri hard news yaitu: yang pertama, mengacu pada piramida terbalik. Hard news berpedoman pada prinsip 5W+1H, dilakukan secara to the point dan lugas, bersifat sangat padat, jelas, dan berlangsung pada pokok permasalahan. Feature news, karangan khas yang berpijak pada data melalui jurnalistik, berpegangan kepada 5W+1H, dapat diabaikan, tidak menjadi headline dalam surat kabar, dapat bersifat subjektif. Opini news, yang pertama, tajuk rencana, opini atau pendapat resmi dari suatu media massa terhadap sebuah permasalahan aktual. Karikatur, dikemas khusus dalam bentuk gambar yang berisi kritik sosial. Kolom, berisi penekanan pada suatu aspek yang berkembang dalam lingkup masyarakat. Surat pembaca, berisi segala macam keluhan, entah keluhan layanan publik, instansi, dan lain-lain. Artikel, merupakan karangan yang berisi fakta, tujuan untuk mendidik, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Iklan, dari ketiga produk, hanya hard news dan view yang termasuk produk jurnalistik. Tahapan pembuatan berita. Tahap pertama, wawancara. Wartawan yang mengumpulkan berita dari mana saja. Data-data lainnya seperti fakta bisa diperoleh dari kejadian yang terlihat, terdengar, terbaca, terinformasi dari pihak lain, data-data atau angka statistik. Saat wawancara, mata, telinga, hidung harus dipakai dengan benar dan harus pandai menulis dengan waktu yang cepat dan sigap. Biasa menggunakan handphone untuk merekam berita yang diberikan agar sesuai. Saat wawancara, catat poin-poin yang akan ditanyakan kepada narasumber, karena dengan media lain, tagline harus sesuai. Kalau sudah menuliskan poin-poin, pasti bisa menjalankan 5W+1H tadi. Tahap kedua, wawancara menganalisis fakta-fakta yang didapat, kemudian melakukan cross-check sehingga data, fakta, dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tahap ketiga, wawancara melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak kompeten terhadap fakta yang diperoleh tersebut. Mereka bisa orang-orang yang terlibat langsung seperti saksi mata, aparat, pakar, dan pengamat kejadian. Tahap keempat, wawancara merangkai fakta itu dalam bentuk laporan tertulis untuk media cetak. Ingat definisi, segala bentuk informasi yang menarik perhatian manusia. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai bagian-bagian dari koran, seperti pengelompokan wartawan disebut juga dengan labrik. Berita yang berada di awal berita disebut hard news, di samping disebut juga dengan caption. Tanda petik merah disebut juga dengan a catcher. Bagian belakang biasanya berita disajikan dengan ringan. Berita yang disampaikan secara full disebut berita kerjasama. Tulisan yang besar disebut subjudul atau minimal 8 kalimat. Iklan di koran dihitung per huruf. Kalau hurufnya lebih banyak akan semakin mahal biaya iklannya. Light yang digunakan biasanya menggunakan tanda baca. Membuat berita menggunakan 2 narasumber. Fotografer biasanya berdampingan dengan wartawan. Pilihlah judul yang menarik dan pilihlah berita yang mengandung berita hard news. Kalau berita itu sangat penting, dan pilihlah berita soft news. Berita itu tidak terlalu berat, disebut juga dengan feature. Rapat berita proyeksi menentukan akan ditaruh di mana saja berita itu yang akan menjadi hard news, soft news, dan feature. Koran Tempo memberikan berita yang paling mendalam dan sering liputan sehingga berita lebih akurat. Orang yang akan diliput harus memiliki prestasi dan lain-lain. Liputan investigasi, definisi jurnalisme investigasi, pengungkapan berbagai hal yang disembunyikan oleh orang yang berkuasa, baik itu sengaja maupun tidak. Jurnalis investigasi berperan untuk mengungkapkan 2 hal kepada publik sesuai fakta yang relevan.
Jurnalisme merupakan perangkat meteorologi berupa keahlian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Contohnya jurnalisme investigasi mengungkapkan dan melacak dana publik yang dicuri, penyalahgunaan masalah, kasus degradasi lingkungan, dan skandal kesehatan. Prinsip dasar penulisan naskah berita radio. Easy listening formula adalah susunan kalimat yang diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengar pertama. KISS atau disebut juga dengan CAP, it's simple and short, sederhana dan ringkas, hemat kata, tidak mengumbar kata, menggunakan kalimat pendek dan tidak rumit. Gunakan sedikit mungkin kata sifat dan anak kalimat adjektif. Yang ketiga ada write the way you talk. Tulisan sebagaimana yang diucapkan, menulis untuk disuarakan, bukan untuk dibacakan. Satu kalimat, satu nafas. Upayakan tidak ada anak kalimat sedapat mungkin. Tiap kalimat disampaikan dalam satu nafas. Prinsip dasar penulisan naskah berita radio. 5. Kejelasan makna. Kejelasan makna lahir dari pilihan dan susunan kata. Sama seperti penggunaan ekonomi, kata yang harus digunakan sesuai dengan maksud yang akan disampaikan. Kejelasan makna dalam ragam bahasa jurnalistik harus sejak awal dilakukan dengan memilih dan menyusun kata sejelas mungkin dan menafsirkan yang beragam. Ragam bahasa jurnalistik biasanya menggunakan kalimat yang denotatif dan jangan menggunakan kalimat yang konotatif. Prinsip ABC. Prinsip dasar penulisan radio juga dikenal dengan istilah ABC, kependekan dari actuary, balance, dan stability. Actuarity, keakuratan. Berita yang disampaikan kepada pendengar haruslah akurat, sesuai fakta, benar apa adanya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, balance, berimbang. Isi berita tidak berat sebelah dan tidak menguntungkan satu pihak. Sudut pandang kedua belah pihak yang terkait dengan berita yang disajikan secara proporsional dan berimbang, serta masyarakat memiliki informasi yang benar-benar utuh. Prinsip dasar penulisan radio dikenal dengan istilah ABC, kependekan dari actuary, balance, dan clarity. Clarity yang terakhir, kejelasan. Berita atau informasi yang disajikan kepada pendengar secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar. Teknik penulisan, gaya bahasa berita radio. Bahasa tutur, menggunakan bahasa tutur spoken language dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan sehari-hari atau spoken word. Acuan ini berprinsip pada the way you talk. Menuliskan sebagaimana Anda mengucapkan. Contoh, dimulai jam 9 pagi. Jangan ditulis pukul 09:10 waktu Indonesia Barat. Untuk unsur tanggal, bulan, dan tahun ditulis sebagaimana adanya, meskipun hanya satu angka, misalnya tanggal 17 April pada tahun 2019. Selanjutnya, definisi jurnalisme investigasi adalah pengungkapan berbagai hal yang disembunyikan oleh orang berkuasa baik secara senjata maupun tidak. Hal tersebut meliputi sekumpulan fakta dan keadaan yang kacau balau. Dalam hal ini, jurnalis investigasi berperan untuk mengungkapkan kedua hal tersebut kepada publik dengan disertai dengan fakta yang relevan atau sesuai. Melansir dari situs Global Investigation Journalism Network atau JIN, jurnalisme investigasi merupakan seperangkat meteorologi berupa keahlian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari ataupun dikuasai. Contohnya, jurnalisme investigasi guna menangkap dan melacak dana publik yang dicuri, penyalahgunaan kekuasaan, kasus yang degradasi lingkungan, atau skandal kesehatan. Ada 5 elemen penting dalam jurnalis investigasi. Menurut Danwi Dwi Laksono dalam buku Jurnalis Investigasi, Trik dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia membuat liputan investigasi di media cetak, radio, dan televisi pada tahun 2010. Berikut 5 elemen yang penting dalam jurnalis investigasi. Yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Artinya, jurnalisme investigasi bertujuan mengungkap kejahatan yang merugikan banyak orang atau kejahatan terhadap kepentingan publik. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas ataupun sistematis. Elemen jurnalis investigasi ini berarti bahwa skala dan dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau berkaitan dengan banyak orang.
Yang ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul serta memetakan persoalan dengan gamblang. Artinya, jurnalisme investigasi dilakukan guna menjawab semua pertanyaan yang penting untuk muncul dan memetakan persoalan yang secara gamblang atau secara jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, mendudukan aktor yang terlibat secara lugas dengan didukung bukti yang kuat. Apa bedanya jurnalistik dengan jurnalisme? Artinya jurnalisme investigasi menempatkan pihak yang terlibat dalam sebuah kasus secara lugas dengan didukung dengan bukti yang kuat yang dapat meyakinkan bahwa pihak tersebut memang ada kaitannya dengan suatu kasus. Jurnalis warga dalam bahasa Inggris disebut juga netizen journalism. Dalam jenis jurnalis ini, praktik pencarian berita dilakukan oleh warga. Jurnalis warga adalah kegiatan atau praktik jurnalisme dilakukan oleh orang-orang yang bukan jurnalis profesional. Berbeda dengan praktik jurnalis lainnya, media yang digunakan dalam jurnalis warga biasanya berupa web, blog, dan media sosial yang dirancang oleh individu atau kelompok. Dikutip dari buku Public Service, tujuan teoritis atau isu-isu strategis pelayanan publik pada tahun 2018, karya M. Sainun Ulum, netizen jurnalisme melibatkan warga dan mengabarkan atau melaporkan suatu peristiwa. Informasi yang disampaikan dalam jurnalis warga lebih berfokus pada konten yang berkaitan dengan isu kepentingan publik atau biasa disebut juga dengan public interest issue. Bentuk aktivitas jurnalis warga. Jurnalis warga dikategorikan dalam jurnalis publik. Yang pertama, adanya partisipasi audiens. Yang kedua, berita independen dan informasinya ditulis dalam situs web. Yang ketiga, partisipasi di bidang situs. Yang keempat, tulisan ringan. Yang kelima, situs pemancar pribadi.